Turut bangga dan haru, perjuangan dan tekad yang kuat sosok muslimah satu ini mengantarkan ia menuju ke cita-citanya. Awalnya, ia bekerja menjadi seorang TKW di sebuah restoran. Dan kini, jika kita ingin bertemu dengan sosok muslimah satu ini, kita harus datang ke universitas dan bertemu dengan seorang dosen yang berprestasi. Hebat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriati Salopari. Sahabat Karimah, perkenalkan satu lagi nih Sri Kandi hebat yang dimiliki Indonesia saat ini, Nuriati Salopari. Julukan ini rasanya tak terlalu berlebihan ya untuk menggambarkan sosok yang dengan gigih menjadi tenaga kerja wanita alias TKW di Saudi Arabia demi meneruskan kuliahnya. Tak sia-sia kini ia berhasil meraih gelar sarjananya. Bahkan menjadi dosen hukum di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang, Banten. Pada tahun 98, waktu itu saya mendapat predikat lulusan terbaik di SMA. Karena orang tua tidak mampu secara ekonomi, saya itu sebenarnya pengen kuliah, tapi orang tua nggak punya, gitu kan. Akhirnya terbesit, tiba-tiba dengar teman saya pulang dari Arab, uangnya banyak. Jadi seketika itu juga saya terbesit ingin jadi TKI. Di Arab Saudi, ia mendapatkan kontrak selama 10 tahun dengan penghasilan 1.000 real per bulan. Keinginan kuat Nuriati untuk kembali menuntut ilmu sampai juga ke telinga sang majikan. Masa kerja yang sudah disepakati pun mendapatkan dispensasi. Dan di sana juga saya bersyukur punya majikan yang sangat baik. Beliau seorang dokter, karena majikan saya baik, karena saya kerja di Arab, dekat dengan Baitullah, mudah-mudahan Allah lebih memudahkan niatan saya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Maknanya, dalam barang siapa yang bermaksud kebaikan namun tidak mengamalkannya, maka Allah akan tetap mencatat sebagai kebaikan sempurna untuknya. Dan jika ia bermaksud buruk dan mengamalkannya, maka Allah mencatat sebagai suatu keburukan. Hadis ditahrij oleh Bukhari. Apa yang diraih Nuriati saat ini jelas melebihi impiannya. Ia tak menyangka mendapat kehormatan dengan didaulat menjadi dosen sejak tahun 2000. Pengalaman pertama saya jadi dosen sangat luar biasa. Jadi ada sesuatu yang selama ini, jujur Mbak, pendidikan tertinggi saya di kampung saya SMA itu paling tinggi. Tetapi saya merasa kampung saya itu selalu dianggap remeh sama kampung-kampung lainnya. Karena apa? Karena di kampung saya itu nggak ada yang kuliah. Nah pada saat saya kuliah, oh ternyata dosen itu luar biasa ya pekerjaannya. Dan ternyata Allah juga memberikan jalan kepada saya jadi dosen sebetulnya tanpa sengaja. Ternyata garis hidup saya itu mengarahkan ke dosen. Tak pernah sedikit pun terbersit rasa malu dalam benak Nuriati. Pengalaman berharganya ini justru seringkali menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan rekan-rekan kerjanya. Alhamdulillah beliau semangatnya cukup besar sehingga tercapailah apa yang menjadi cita-cita beliau. Saya rasa 1001 ya sosok wanita yang mempunyai semangat itu. Jiwa beliau itu mungkin sudah ada jiwa pendidik ya. Dan dia juga tidak meninggalkan teman-teman di profesi lamanya. Bakartini masa kini, Nuriati tak ingin hanya pintar sendiri. Dengan sukarela, ia membagi pengalamannya pada masyarakat sekitar. Seperti pada ibu-ibu kelompok PKK ini. Nuriati ingin berbagi semangat bahwa walau hidup dengan keterbatasan ekonomi, impian harus tetap digantungkan setinggi angkasa. Karena tak ada yang tak mungkin di muka bumi ini bila kita mau mencoba. Niat baiknya ini pun selalu mendapat sambutan baik. Saya mendapatkan dari Bu Nuriati bukan hanya uang, tapi ilmu. Saya juga ingin bercita-cita menjadi dosen. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 berfirman, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat. Pendidikan bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari pendidikan. Maka raihlah dengan ilmu.